Yap, kali ini lagi dan lagi Mas Wapres jadi bahan ledekan netizen, dirujak habis-habisan oleh netizen akibat pencitraannya yang saya kira apa yang dilakukan oleh Mas Wapres ini kurang lebih sama dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya pada saat menjabat sebagai presiden, yaitu belusukan ke sawah. Dan apa yang dikerjakannya ini sangat-sangat memalukan. Terlebih lagi contoh yang diberikan oleh Mas Wapres tadi, menanam padi dengan cara maju ke depan dan menginjak tanaman padi tersebut. Saya kira ini bukan contoh yang baik buat para petani, tapi contoh yang buruk dan pekerjaan yang sia-sia, yang ada hanya buang-buang waktu. Nah sahabat-sahabat, baiknya kita lanjut dulu bagaimana komentar-komentar selanjutnya dari netizen ataupun aksi-aksi konyolnya untuk Mas Wapres, Mas Gibran si Planga-Plongo. Untuk itu langsung saja ke videonya. Yah, yelah, ini yang katanya Ade Armando, wakil presiden terbaik. Cara nanam padinya abis ditanam diinjek-injek. Ya, gimana Indonesia? Mau padinya mau bagus, pantes impor mulu. Habis tanam diinjek-injek, susah padinya. Kalau petani kayak dia semua mah ya urusannya impor mulu ke Vietnam, ini mah dari Vietnam. Ini nih yang harusnya. Ya iyalah, ini yang katanya wakil presiden terbaik, ini kata Ade Armando. Cara nanam padinya aja begitu, habis ditanam diinjek-injek. Ya pantes di Indonesia susah banget beras pada naik. Ya habis nanam diinjek-injek. Begini. Ini mah harus jadi sukarelawan vaksin TBC. Orang-orang kayak begini nih harus dicoba nih, bener dah. Nah, dulu ya, ketika Pak Jokowi itu turun ke sawah, yang ada harga beras itu tertinggi di ASEAN. Semakin banyak Pak Jokowi turun ke sawah, semakin banyak pula beras yang diimpor. Sekarang, ketika Mas Wapres turun ke sawah, akan ada petanda apa? Wajar dong saya bertanya seperti ini, karena buah jatuh itu tidak jauh dari pohonnya. Ade Armando bilang Gibran Wapres terbaik. Menurut dia loh ya, menurut Ade Armando, Gibran adalah Wapres terbaik. Wapres terbaik. Menurut Basir ya begitu. Tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada selain program Presiden Prabowo. Di sini Bapak Ibu, siapa yang Beginilah reaksi Wapres Gibran ketika ditanya oleh wartawan. Mas, apa rencananya Mas untuk menstabilkan harga ini? Yang salah tuh wartawannya. Kenapa ngajuin pertanyaannya yang susah-susah? Kan ada tuh pertanyaan yang 2 tambah 8 berapa? 2 tambah 8 ya 11. Kata Ade Armando, Gibran wakil presiden terbaik sepanjang masa. Kalau mau ngejilat itu nggak gini-gini amat. Lalu bagaimana dengan wapres-wapres kita yang terdahulu? Seperti Muhammad Hatta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Adam Malik, B.J. Habibie, dan Pak Yusuf Kalla. Tapi kalau terbaik dalam hal bagi-bagi susu, bagi-bagi skincare, itu bisa jadi. Karena belum pernah dilakukan oleh wapres-wapres sebelumnya. 3 bulan yang lalu, saya itu bukan siapa-siapa Bapak Ibu sekalian. Ya, lagi meneh. Wong jan ra ono syukur-syukure blas.
Kok iso 3 bulan yang lalu bukan anak siapa-siapa gitu. Wong saya Indonesia ki yo ngerti to Mas, nek 10 tahun yang lalu ki sampai anak presiden, 12 tahun yang lalu anak gubernur, anak wali kota. Iki pendukungnya kok yo keplok-keplok, iki pendukungnya sing goblok apa ancen sampean sing pinter ngapusi ta. Bukan siapa-siapa lho. Ngene iki sing bukan siapa-siapa. Kalau saya memang anak ingusan, ya nggak usah takut sama saya, nggak usah takut sama manuver saya. Izin state ya Mas Gibran ya. Tidak ada yang kami takutkan atau khawatirkan dengan manuver Anda. Sama sekali kami tidak takut dan khawatir. Yang kami takut dan khawatirkan adalah cara Anda yang saat ini menikmati posisi sebagai cawapres Prabowo. Caranya Mas, penuh dengan drama dan penuh dengan melupakan nilai-nilai moralitas itu sendiri. Apakah Anda yakin kalau Anda bukan putra Jokowi, Anda akan mendapatkan privilege seperti ini? Apa Anda yakin kalau Anda tidak berkeinginan untuk menjadi cawapres, judicial review itu akan diputuskan seperti hasil sekarang ini? Atau Anda yakin, ya, apa Anda yakin kalau ketua MK itu bukan paman Anda akan memutuskan seperti ini? Kami tidak takut dan khawatir sama sekali dengan langkah dan manuver Anda. Yang kami takutkan adalah keadilan di negeri ini. Yang kami takutkan dan sayangkan adalah hilangnya nilai-nilai moralitas tentang penegakan hukum dan demokrasi di negeri ini. Pahami itu Mas. Tidak ada yang kami takutkan terhadap kualitas Anda. Tidak ada yang kami takutkan dengan kapabilitas, kredibilitas Anda. Tidak ada sama sekali. Bayangkan, jika seandainya nanti sengketa Pilpres 2024 terjadi diajukan ke MK, apakah Anda yakin paman Anda bisa bersikap dengan adil, memutuskan permasalahan ini? Atau saya bisa yakin, kami masyarakat Indonesia bisa yakin, Bapak Anda akan netral terhadap semua peserta Pilpres? Mas, kekuasaan ada batasnya. Masyarakat akan menilai. Jadilah negarawan yang baik. Jadilah generasi muda yang baik. Tidak menikmati privilege, tidak menikmati abuse of power, gunaan kesalahgunaan kekuasaan di sana yang Anda nikmati saat ini. Itu saja Mas, mari kita berkontestasi dengan baik. Silakan langkah-langkah manuver apapun yang Anda lakukan sesuai dengan konstitusi. Tetapi konstitusi di atas itu ada namanya moralitas, kepantasan dan kepatutan itu sendiri. Ya. Jadi di atas di atas hukum itu ada namanya moralitas. Maka peganglah moralitas itu Mas. Umur nanti kita akan hapus. Kedua, soal gue tahu Bapak nyari muka sama Gen Z, sama milenial, sama yang nyari-nyari kerja ya kan Pak. Cuman nggak gitu konsepnya Pak. Gibran janji menyiapin 19 juta lapangan kerja. Itu dulu yang Bapak usahakan. Kerjasama sama Menteri Investasi. Biar mereka bikin pabrik di sini. Biar mereka tanam investasi di sini. Ya. Itu dulu Pak siapkan, baru Bapak ngatur HRD. Udah gitu, Bapak duluan deh yang ngasih contoh. Tanpa syarat good looking, tanpa syarat umur. Coba Bapak bisa nggak di PNS, di BUMN itu tanpa syarat umur? Bisa. Tanpa syarat good looking, tanpa syarat tinggi badan, bisa. Coba praktekkan di Garuda Indonesia itu. Cewek boleh, usia nenek-nenek boleh jadi pramugari. Nggak perlu tinggi-tinggi, bongkok juga nggak apa-apa. Yang penting sehat. Nggak perlu good looking. Bisa nggak Bapak kayak gitu? Nggak bisa kan? Lagian percuma Pak. Bapak nyarankan HRD untuk hapus batasan umur, hapus syarat good looking. Kan tetap HRD-nya yang nyeleksi. Walaupun nggak dia tulis di pengumuman lowongan kerja itu batas umur segala macam. Tetap dia seleksi sesuai dengan kriteria yang perusahaan dia mau. Lagian HRD juga nggak butuh banyak Pak. Apalagi di kantor bagus. Paling 1 sampai 5 biji gitu loh. Ya, kalau Indomaret, Alfamart segala macam, ojol segala macam itu swasta. Peran Bapak di sini adalah buka lowongan kerjanya 19 juta. Itu intinya. Ya, Bapak sok-sok ngatur HRD lagi. Lowongan kerja juga nggak ada. Yang ada pun receh dan yang buka swasta orang-orang sendiri gitu. Bapak dong kerja.
buka lapangan kerja, cari investor sana kerja, Bapak. Ya, jangan cuman ngomong-ngomong doang. Lapangan kerja nggak dibuka buat rakyat. Tuh banyak tuh yang ngantri-ngantri di pabrik apa? Pabrik swasta kan. Percuma Bapak ngomong syarat segala macam kalau lawan kerjanya nggak ada. Itu aja.